Persoalan ijazah Jokowi ini berlarut-larut, tapi ada satu perubahan tuntutan masyarakat ya. Dari yang harus Jokowi harus diadili soal soal ijazahnya karena dianggap Jokowi sudah berbuat tercelah atau pidana, pelanggaran pidana ya. Tapi sekarang malah berubah ketika perubahan tuntutan ini dimulai dengan ketika Jokowi mulai melakukan serangan balik yaitu menuntut ke jalur hukum, maka suara-suara sudah mulai beralih dari yang menuntut Jokowi untuk diadili karena dianggap pelanggaran atau melakukan tindakan pidana serius ke cukup tunjuk saja lah, cukup Jokowi harus tunjuk saja, mudah saja kan gitu ya. Itu suara itu mulai muncul ya, muncul suara terakhir sekarang. Dan suara ini dimulai dari publik ya, publik atau netizen atau adalah apalah namanya, ternak apalah itu muncul. Lalu kemunculan ini juga diikuti dengan suara-suara dari beberapa tokoh, salah satunya Megawati pernah ngomong, ya tinggal tunjuk aja lah gitu loh. Atau sekarang yang paling baru lagi adalah Pak JK Yusuf Kala juga menyerukan yang sama, Jokowi tinggal tunjuk saja. Jadi kelihatannya suara mulai dari suara publik, suara netizen sampai dengan suara tokoh-tokoh juga ya suara seperti itu. Pertanyaannya, apakah Jokowi harus dengan menunjuk saja ijazahnya kalau dianggap selesai atau tidak? Kalau dilihat dari gerakan tuntutan ijazah ini, gugatan ijazah ini kelihatannya tidak akan pernah selesai. Jadi ketika Jokowi akan menunjuk juga nanti juga akan mengatakan, wah itu ada masalah itu, harus ada saja antara foto, antara tulis, antara warna, antara macam-macam itu mesti ada saja yang tidak beres. Yang kedua juga ada yang bisa saja menuduh kepada, oh ini pihak ini sudah bersekongkol dengan Jokowi. Jadi mesti ada saja yang untuk alasan untuk tidak diakui itu ada aja. Argumentasi selalu berpindah-pindah, dalilnya selalu berpindah-pindah. Munculnya tuntutan ini suruh Jokowi tinggal tunjuk aja. Jadi seolah-olah bahwa persoalan ini tidak perlu dihukum, tidak perlu menyelesaikan secara hukum. Kalau tidak menyelesaikan secara hukum berarti ini kan sudah membebaskan beberapa tersangka seperti di klaster 1 ada berapa orang, klaster 2 ada 3 orang. Nah, itu kan akan dibebaskan kalau tidak diselesaikan secara hukum. Kita lihat saja. Kalau diselesaikan secara hukum, apa efeknya? Efeknya adalah salah satunya adalah beberapa orang akan masuk penjara, misalnya kalau terbukti keliru ya, terbukti bahwa ini adalah hoax atau ini ada fitnah, ada macam-macam, maka mereka akan masuk penjara. Tetapi mereka-mereka ini akan berhadapan sama pengadilan, akan berhadapan sama pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang akan dipertanyakan oleh pihak hakim dan pihak pengacara atau advokat. Advokat dari pihak Jokowi akan menguber-nguber atau akan menanyakan sejauh mana Anda menguasai betul, lalu siapa yang tahu juga tentang Anda punya pendapat ini akan dipengaruhi oleh yang mana atau siapa, macam-macam. Nanti akan berefek kepada siapa saja yang ada di balik para tersangka ini. Tersangkanya nanti bisa bertambah lagi. Kalau sampai tersangka yang ada di balik para tersangka, maka akan terjadi tersangka-tersangka baru. Tersangka baru ini ya secara konsekuensi dia akan muncul dengan sendirinya melalui persidangan. Ketika ada tuntutan tentang Jokowi cukup tunjuk sajalah, tidak perlu dipersoalkan. Nanti yang akan bebas adalah orang-orang yang berada di balik para tersangka ini. Desainernya ya, atau bohirnya, atau pembayarnya, itu mereka akan bebas, akan segera bebas. Kalau sampai terjadi penyelesaiannya adalah dengan menunjukkan saja ijazah. Tetapi ketika ijazah ini tidak perlu ditunjukkan tapi tetap harus berjalan secara hukum, maka peluang cukup besar untuk mengungkapkan siapa-siapa yang berada di balik dari para tersangka ini. Entah provokatornya, entah yang menyuruhnya, entah yang mendananya dan segala, itu akan terbongkar. Suara publik ini menjadi tidak relevan ya. Kalau memang suara ini bisa murni, maka kenapa dia baru bunyi sekarang? Kenapa dia tidak bunyi dari awal misalnya? Ya, kira-kira 2 tahun lalu, 3 tahun lalu kan sudah ada dimunculkan isu ini. Usulan ini bisa muncul dari awal. Kenapa usulan seperti ini muncul terakhir? Muncul setelah Pak Jokowi melakukan serangan balik. Muncul setelah para tersangkanya ditetapkan.
Ada apa ini? Saya berpikir bahwa sebaiknya Jokowi harus melanjutkan. Jokowi dan timnya harus melanjutkan ke jalur hukum saja. Tidak perlu gubris dengan suara-suara yang seperti Pak JK, Yusuf Kala ini yang suruh Jokowi tinggal menunjuk saja ijazah. Tidak perlu. Itu adalah, saya pikir itu adalah suara-suara untuk supaya kuburkan sajalah sejumlah orang atau sejumlah nama yang ada di balik para tersangka ini. Siapa tahu. Yang jelasnya begitu, kalau sampai Jokowi menunjuk saja, itu artinya sejumlah nama sudah selesai persoalan ini. Tapi kalau ini dilanjutkan, maka sejumlah nama ada di balik tersangka ini akan bisa dimunculkan juga. Apakah lebih baik didiamkan atau harus diproseskan? Kalau saya berpikir bahwa harus diproseskan hukum, jalan terus, tidak perlu dihentikan. Mengapa begitu? Karena dalam rangka kita untuk mengetahui siapa-siapa di balik para tersangka ini. Siapa berperan apa, dia berbuat apa, dengan cara apa dia berperan. Sebab kalau ini tidak dibongkar, maka politik kita selalu dalam permainan-permainan yang tidak sehat. Politik kita banyak intrik-intrik yang negatif, banyak saling potong, saling melempar batu sembunyi tangan, itu nanti akan terjadi ke depan. Sulit sekali politik kita akan bisa menjadi pemain-pemain politik yang cantik, itu sulit sekali. Pengalaman-pengalaman seperti ini akan bisa dilanjutkan, akan bisa diduplikasikan oleh orang lain lagi. Wah, kalau mau menang di politik harus bermain seperti ini, seperti ini. Akhirnya kan tradisi nanti, tradisi untuk menjadi para provokator, tradisi menjadi para pemain watak ada di belakangnya, tradisi menyewa orang, tradisi memberi dana orang, itu sangat buruk. Jadi dalam rangka untuk meniadakan lagi atau bisa memberi efek jerak terhadap orang-orang yang provokator, orang-orang yang berada di balik dari kasus-kasus di balik-balik isu ini, kayaknya orang-orang di balik tersangka. Kegiatan menjadi orang-orang di balik tersangka diminimalisir ke depan untuk bermain politik kita, sehingga politik kita bisa lebih bersih lah. Kalau kita harapkan bersih sama sekali sih tidak, tapi paling tidak lebih bersih lah. Masalah ini saya berpikir bahwa suara seperti Megawati yang suruh Jokowi tinggal tunjuk saja, suara netizen yang tinggal suruh Jokowi tunjuk saja ijazah, suara Pak JK, Yusuf Kala yang tinggal suruh Jokowi tunjuk saja, Pak Jokowi dan timnya tidak boleh mendengar, tidak boleh mengikuti ini. Karena ini akan membawa efek buruk ke depan. Jadi kalau memang tidak ada yang mendanai atau tidak ada bohir atau tidak ada tokoh buruk, tokoh provokator di balik isu ini, maka ya sudahlah, akan terbukti di pengadilan. Kalau ada, maka kita bisa mengambil satu efek jerak ke depan, bahwa orang tidak boleh bermain-main dengan masalah politik, tidak boleh melakoni diri atau mengainkan diri menjadi watak yang buruk, yang jahat, tidak boleh. Pak Jokowi dan timnya selamat bekerja untuk terus membela kebenaran.